Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya banggakan, siswa baru SMK Jember, kita pada pagi hari ini alhamdulillah bisa bertemu dalam acara MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebelum acara ini saya mulai materinya untuk menjelaskan, saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Bapak Fadullah. Saya di SMK Jember menjabat sebagai Wakaphumas dan Wakasana Prasarana. Tapi pada pertemuan hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan anti korupsi, cinta lingkungan hidup, dan cinta tanah air. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ini. Saya harap kalian bisa mengikutinya dengan baik. Marilah kita pelajari dari urutan yang pertama, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa definisi kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasannya kita berada dalam tempat yang memiliki etika, moral, akhlak, sikap, bahasa, agama, ideologi, dan yang budaya, serta sejarah yang sama, dan mempunyai aturan-aturan dalam segala bidang yang diatur oleh negara, dalam kata lain oleh pemerintah. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap, mewujudkan makna sosial dan adil. Bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan diri sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah. Kemudian kesadaran bela negara ini juga penting bagi kita semua, karena kesadaran bela negara ini adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Dari kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar kita, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia ini sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri, cintai produksi dalam negeri, agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Jadi melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kemudian nilai-nilai bela negara. Apa saja kira-kira nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, nilai Pancasila, cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara. Kemudian, apa itu nasionalisme? Nasionalisme ini harus kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Apa itu nasionalisme? Yaitu nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Dan ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Apa yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme? Ini hal-hal yang berbahaya.
Contohnya sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Ini berbahaya tentunya kalau berkembang pada pemikiran anak-anak bangsa. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ini juga berbahaya. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini juga sangat berbahaya, harus dijauhi dari pola pikir generasi bangsa kita. Dan provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Ini juga tidak boleh, harus jauh dari generasi bangsa kita. Dan ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Jadi ada cara, bagaimana caranya kita membina nasionalisme. Yang pertama, yang harus kita pupuk adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kalau ketiga ini kita lakukan, insya Allah Indonesia akan aman dan damai. Tidak akan ada pertengkaran atau tawuran antar bangsa, antar daerah, dan juga antar kota yang lain. Semuanya akan rukun jika 3 sikap ini kita terapkan. Dan kemudian sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai pada zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajahan. Seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cutnyadin, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lainnya. Jadi sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Kemudian sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Itu sikap yang harus dipertahankan untuk kejayaan negara sebagai ciri-ciri patriotisme. Kemudian implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah dalam kehidupan berkeluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha, produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, yaitu pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, kegelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Jadi macam-macam tindakan korupsi ini bisa saja terjadi pada pemerintahan, sekolah, tempat kerja, dan tempat tinggal. Sedangkan tindakan korupsi yang ditemukan di lingkungan sekolah bisa saja berupa korupsi dana, waktu,
kemudian nilai kepercayaan ataupun penyuapan. Ada 4 korupsi di kalangan pelajar. Yang pertama yaitu bolos sekolah. Bolos sekolah termasuk ke dalam jenis korupsi waktu karena pelajar kewajibannya adalah belajar. Jika pelajar meninggalkan kewajiban tersebut untuk melakukan hal lain, bahkan sampai berbohong kepada orang tua, maka perilaku menyeleweng itulah yang disebut dengan korupsi waktu. Kemudian yang kedua, datang terlambat ke sekolah. Datang terlambat ke sekolah dengan sengaja, karena bangun siang, ketika ada jam pelajaran pergi ke kantin, pura-pura izin ke toilet, padahal semua perilaku tersebut disebut korupsi waktu. Kemudian yang ketiga, melebih-lebihkan uang sekolah. Tindakan korupsi seperti ini merupakan bibit-bibit koruptor jika dibiasakan sejak dini. Oknum-oknum yang melebih-lebihkan uang sekolah untuk kepentingan pribadi, seperti uang OSPP, yang mungkin hanya asalnya uang OSPP-nya 70.000, dibilang ke orang tua sampai 150.000, sehingga 70.000-nya, 80.000-nya kalian ambil untuk kepentingan kalian sendiri. Uang kas, uang buku, dan lain-lain, itu kalian lebih-lebihkan sehingga dipakai untuk kepentingan kalian sendiri. Ini juga merupakan korupsi. Dan yang keempat, menyebarkan kunci jawaban. Ujian seharusnya dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran. Tapi tak lepas dari perilaku curang dan mencari keuntungan, perbuatan memberi atau menerima contekan. Seperti ini termasuk tindakan korupsi karena merugikan hak orang lain. Dan kemudian nilai-nilai anti korupsi itu apa saja? Di sini ada 9. Yang pertama itu adalah jujur. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, menjadi orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan. Sedangkan yang kedua adalah disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, tanggung jawab, menerima semua konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai moral ataupun aturan. Kemudian berikutnya adalah peduli, memiliki kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada sesama maupun lingkungan. Dan adil, itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, selaras, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran. Dan mandiri, memiliki karakter yang kuat, punya inisiatif, dan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Sedangkan berikutnya yaitu adalah kerja keras, melakukan upaya sungguh-sungguh sehingga tercapai apa yang ditargetkan berdasarkan nilai dan moral. Yang berikutnya adalah sederhana. Hidup sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan, ikhlas, dan selalu bersyukur. Ini akan menghindari bibit-bibit korupsi, koruptor. Kemudian yang berikutnya adalah berani. Berani, memiliki karakter yang kuat, memantapkan hati, tidak takut untuk mengatakan yang benar, menolak ajakan berbuat tidak baik, dan semangat juang yang tinggi. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah cinta lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan jenis lingkungan hidup yang pertama ada lingkungan alami. Lingkungan alami ini lingkungan yang merupakan lingkungan yang ada dan terbentuk dari proses alamiah tanpa campur tangan manusia.
Jadi dalam sebuah lingkungan alami, tingkat keragaman makhluk hidup juga sangat tinggi. Contoh lingkungan alami ini seperti gunung, danau, laut, sungai, rawa, hingga hutan. Jadi kelestarian lingkungan alami terus dijaga dengan baik, sebab lingkungan ini adalah penopang kehidupan manusia. Sedangkan yang kedua, lingkungan buatan berbanding terbalik dengan lingkungan alami. Lingkungan buatan ini merupakan sebuah lingkungan yang dibuat dengan tangan manusia dan telah direncanakan sebelumnya. Lingkungan buatan ini juga dibuat dengan bantuan teknologi modern agar bisa berfungsi dengan baik. Tujuan dibuatnya lingkungan buatan ini adalah untuk menciptakan sebuah lingkaran baru yang layak dihuni oleh manusia. Contoh lingkungan buatan yaitu bendungan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem, pemukiman seperti kota dan desa. Jadi ada berbagai permasalahan dalam lingkungan hidup. Hingga kini untuk permasalahan dalam lingkungan hidup yaitu bisa berupa pencemaran. Ini merupakan salah satu yang tak kunjung menemui titik kesudahannya. Kemudian selain itu juga manusia juga membutuhkan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal, sehingga akhirnya mengubah lingkungan alami menjadi lingkungan tempat tinggal. Perubahan alam dalam skala besar akan berdampak besar juga terhadap keseimbangan alam dan berpotensi merusak ekosistem. Apalagi setelah alam dibuat menjadi sebuah perumahan. Ini harus ada kesadaran dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Contoh lingkungan yang tidak sehat seperti ini, dilarang membuang sampah, padahal sudah ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Akan tetapi kesadaran masyarakat sangat rendah sehingga tumpukan-tumpukan sampah di sini banyak dan bau kotor sehingga bisa menyebabkan sebuah bencana seperti banjir dan sebagainya. Nah, seperti ini juga sampah dibuang sembarangan sehingga dapat mengotori ekosistem laut. Dan juga akibatnya apa? Akibatnya bisa terjadi banjir, longsor seperti ini. Ini akibat dari apa? Tentu akibat dari salah penggunaan tentang alam. Ini juga banjir, banyak sampah tumpukan di mana-mana karena tidak ada kesadaran terhadap warga dan lingkungan sekitarnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yaitu untuk menghindari itu semua terjadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Harus sadar diri. Membuang sampah, langkah paling dasar yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini memang terkesan sangat sepele, tapi dampaknya sangat besar, terutama bagi sampah apabila musim penghujan. Jika dibuang kepada tempatnya, maka tidak akan terjadi banjir. Ada sampah organik dan non-organik. Jadi bisa dipisahkan sendiri. Organik ada non-organik sudah disediakan sendiri sampah. Bisa dipisahkan sendiri. Kemudian yang berikutnya, rutin membersihkan lingkungan. Jadi menjaga kelestarian lingkungan. Bisa dengan cara bergotong royong dengan RT, RW, dan lingkungan sekitarnya. Sehingga lingkungan menjadi bersih. Kita pun bisa hidup sehat dan aman tanpa ada bencana banjir, longsor, dan sebagainya. Kemudian meminimalisir penggunaan plastik. Sebisa mungkin hindari penggunaan plastik di mana-mana. Dengan meminimalisir penggunaan plastik, kita akan mengurangi jumlah sampah plastik yang sulit terurai. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi kalian bisa mengambil manfaatnya dan selalu semangat untuk menjadi siswa yang terbaik. Kalian adalah harapan bangsa. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.